Pada saat itu, Qin Yichan menyampaikan pesan tersebut dan melihat Bai Guanxing tiba-tiba membuang Yao Yuekong, dan kemudian menutupi kepalanya dengan tangannya, dan segel Bai Zewutian dipasang ke dalam pikirannya. Bai Guanxing tampaknya sangat menyakitkan. Segel Bai Zewutiannya sudah cukup untuk membuat dirinya tak terkalahkan, tetapi matanya yang putih dan birunya yang kesepian masih berangsur-angsur menjadi gelap. Hehe, penyesalan adalah penyesalan. Penyesalan berarti kamu merasa salah. Begitu kamu melakukan kesalahan, pasti ada kekurangan dan kegagalan. Hei Ju. Tanda seru. Pergilah. Tanda seru. Semuanya datang terlalu tiba-tiba. Meskipun itu adalah pengamat bintang yang bijak, pada saat ini, hanya pada saat kegelapan benar-benar memenuhi matanya, dia tiba-tiba menunjuk ke tengah alis Hua Daoru. Kakak, bantu aku. Yao Yuekong tercengang. Hei Ancestor. Tanda seru. Mengapa kekuatan leluhur hitam dapat menembus ke dalam saudara kulit putih? Tanda seru. Qin Yichan menatap mata gelap itu bahkan jika dia terpisah satu sama lain, dan hanya merasa rambutnya ngeri, dan punggungnya dingin. Pergilah. Tanda seru. Bai Guanxing berteriak padanya, berteriak dengan sekuat tenaga. Pergi. Pindah tempat. Ganti ke tempat yang aku tidak tahu. Dia akan diserang oleh kekuatan leluhur hitam. Begitu dia bisa mengendalikan dirinya, dia bisa mengendalikan ingatannya. Dan dalam ingatannya, dia tahu di mana Qin Yichan bersembunyi. Pergilah. Tanda seru. Pada saat itu Qin Yichan hanya merasakan langit telah runtuh. Mengapa ini terjadi? Tanda seru. Bukankah ini benar-benar saudara pengamat bintang yang sedang berakting? Dia ingin menakut-nakuti dia dengan leluhur hitam. Qin Yichan tidak ingin melepaskan ilusi ini, karena dia lebih mau percaya bahwa itu benar. Tetapi langit bulan iblis yang diinjak di bawah kakinya pada saat itu pasti tidak curang. Putra Baize, Yao Yuekong adalah temanmu. Begitu juga cacing tanah kecil itu. Hidup siapa yang ingin kau selamatkan? Tanda seru. Pada saat itu, seluruh Wen Tiangwan gemetar, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang menahan wabah bersinar hingga ekstrim. Itu adalah kekuatan yang mengerikan yang bisa menyebabkan langit runtuh. Bai Guanxing tetaplah Bai Guanxing. Ia masih bisa menguasai kekuatan Wen Tiangwan. Tetapi ketika ia mengumpulkan kekuatan Wen Tiangwan, satu-satunya kekuatan iblis Yao Yuekong yang lebih kuat darinya juga akan dihancurkan olehnya. Pergilah. Tanda seru. Yao Yuekong menginjak kakinya. Kaki ini cukup untuk menghancurkan organ dalamnya. Dan darah iblis yang dia batuk memberitahu Qin Yichan bahwa ini bukan kepura-puraan. Hei Ju, benar-benar menangkap kekurangan putra Baize. Pada saat itu, Qin Yichan panik. Klan Baize. Benar. Ada cetakan telapak tangan hitam di hati Bai Linglong, saudara Stargazer juga. Bedanya, Bai Linglong hampir tidak bisa lepas dari telapak tangan nenek moyang hitam di klan Baize. Sedangkan Bai Guanxing nampaknya hanya ada di telapak tangan nenek moyang hitam, melompat-lompat sebentar. Tapi Qin Yichan masih tidak ingin mempercayainya. Bukankah semua Stargazer melarikan diri? Tanda seru. Mereka berlatih bersama. Bai Guanxing juga dengan sepenuh hati menunjuknya, dan bahkan membersihkan Raja Ilahi Bulan Yin bersama-sama, dan menyebabkan murid leluhur hitam Yuan Tiandi muntah darah dan menderita. Bai Guanxing, jelas telah lolos dari aturan leluhur kulit hitam. Melihat kegelapan tanpa batas, ketakutan yang mengerikan memberitahu Qin Yichan bahwa Hei Ancestor memiliki kemampuan ini. Melarikan diri dari satu telapak tangan, Hei Ju memiliki telapak tangan kedua. Ada telapak tangan ketiga. Bahkan Black Ancestor adalah pemenangnya. Dia akan menjadi lebih kuat dari putra Baize. Dia hanya menunggu kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan dari kemenangan. Pergilah. Tanda seru. Pada saat itu, Feng Qianshui sangat ketakutan dan ditakuti. Dan di dalam Wen Tianpas, formasi gemetar dibatasi. Dan tentara dan dewa yang tak terhitung jumlahnya akan tersedot oleh kekuatan, menyebabkan Ke Tiangxuan membentuk sekelompok kekacauan. Desir-desir. Semua pembangkit tenaga listrik Wen Tiangwan berada di atas langit. Mereka memandang puluhan juta cahaya ilahi seperti kunang-kunang yang tak terhitung jumlahnya. Dan ujung yang kental adalah aula yang memandang bintang, yang sangat mengejutkan mereka. Mengapa Tuan Bai menggunakan kekuatan Wen Tiangwan? Mungkinkah musuh yang kuat telah melakukan kejahatan? Mengapa saya tidak bisa menunggu? Ke Tiangxuan terkejut, dan dia segera berteriak di Star Observation Hall. Tolong pandu arahnya. Tuan, sehingga musuh yang kuat tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sehingga saya bisa menunggu untuk keluar dari gerbang untuk bertemu musuh. Namun, jawaban mereka adalah bilah bundar darah dan bulan, yang bisa merobek sudut aula pengamatan bintang. Melalui sudut itu, Ke Tiangxuan melihat pemandangan yang membuat mereka sangat ketakutan. Begitulah Yao Yuekong diinjak oleh Bai Guanxing, dan tulang punggung di punggungnya hampir patah. Ia berusaha sekuat tenaga membuat pisau bundar Blood Moon mematahkan ujung gunung es. Hentikan dia. Tanda seru. Inilah yang bisa dilakukan Yao Yuekong. Dia awalnya bukan lawan dari putra Baize, dan dia tidak bisa mengalahkan putra Baize yang dimanfaatkan oleh leluhur hitam untuk mendominasi Dao Xin. Pada saat itu, seluruh Wen Tiangwan diam,
dan Ke Tiangxuan bahkan hampir tidak bisa membayangkan apa yang terjadi. Tapi kegelapan tak terbatas di mata Putra Baize membuat mereka semua seperti ketakutan besar. Ujung gunung es yang pecah dengan cepat sembuh, dan alis dari mayat Hua Daoru, segel naga putih telah berubah menjadi naga putih yang terbang selama 9 hari, tergantung di puncak gunung salju. Bailong semakin besar dan besar, menerobos dunia yang sedingin es ini, dan menghancurkan musim dingin yang sudah diselimuti oleh awan hitam. Huasu. Namun, pada saat ini, sudut mulut Bai Guanxing tidak lagi bergerak-gerak, dan hanya ada cibiran yang mencemooh segalanya. Ini Putra Baize. Putra Baize yang membantumu dan Lei Ze melatih naga dan ular secara ekstrim. Apa kau mampu melakukannya? Tanda seru. Hei Ancestor tahu bahwa Putra Baize tidak bisa mengalahkan Huaxu. Dia sepertinya selalu begitu dalam hal kekuatan tempur. Terlebih lagi, kekuatan Huaxu selama bertahun-tahun akan pulih, dan Putra Baize masih jauh. Tapi, kamu sudah bekerja keras membudidayakan beberapa semut di bawah hidungku. Tidak mudah kan? Saat berikutnya, di dunia yang luas, Qin Yichen terbang ke langit, dan dia telah berubah menjadi naga emas yang menyala-nyala. Sisik naga yang kuat dan tubuh naga yang menakjubkan memungkinkan dia untuk terbang secara ekstrim, membuatnya lebih seperti ikan dalam ruang dan waktu. Dia sendirian di dunia. Dia menyembunyikan Qian Sui dan yang lainnya di lengan bajunya, karena penerbangannya adalah yang tercepat, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah menggunakan kecepatan tercepatnya dan pergi dari sana. Tinggalkan tempat persembunyian yang diketahui oleh ingatan Bai Guanxing. Brother Stargazer. Di alam semesta yang luas, Qin Yichen merasa sangat gelap untuk pertama kalinya. Jadi dalam keadaan kehilangan dan tanpa arah, dapatkah saudara Stargazer selamat dari bencana ini? Bisakah kamu mengambil kembali Daoxin? Permaisuri Huaxu telah tiba. Saudara Yue Kong seharusnya bisa bertahan. Wen Tiangwan, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi Nona Huaxu, bisakah kamu membunuh saudara Stargazer? Hei Ju mengendalikan saudara Stargazer dan Ibu Huaxu untuk membunuh satu sama lain. Akankah itu mengarah pada hukuman surga? Tanda seru. Dan tingkat hukuman oleh surga ini, masih bisakah itu menghentikan leluhur kulit hitam saat ini? Dengan kata lain, dapatkah kekuatan hukuman Dao surgawi sebanding dengan manfaat yang didapat leluhur hitam dari memecahkan Putra Baize? Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Qin Yichen. Dia tampak bingung, tetapi pikiran ini menjadi perhatian besar baginya. Namun, borgol yang tiba-tiba meledak itu mengubah semua pikirannya menjadi ketakutan yang mengerikan.